Dan kalian juga kalau misalnya dalam bikin portfolio kripto, kalian harus ngerti kan, gue selalu ajarin portfolio management kan. Gimana caranya kelola portfolio gitu. Kalau gue sih simpel, kalau lu nggak terlalu ngerti, lu main kayak gaya indexing aja. Nah kalian benar-benar ngerti nggak misalnya indexing? Contoh kalau gue bilang Bitcoin, ETH, Solana, gue suruh indeks, berapa portfolio, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Berapa persen? Simpel 3 koin nih. Bitcoin, ETH, Solana, ada yang bisa itu nggak? Itu ada angkanya. Ada yang bisa? Kira-kira? Indeks, oh ini indeks. Gue bukan ngomong buat lu bikin sendiri, ini indeks. Kalau lu disuruh bikin suatu indeks gitu, ada yang bisa jawab gak? Paling ujung? 20 harus ketiganya ini. Gue tambahin 4 deh, satu tambahin gue, tambahin near protokol, ada yang tau gak kira-kira berapa? Kebagian 30, 10. indeks loh. 95. Ada yang tahu indeks harga saham gabungan IHSG Indonesia? Nggak ada yang tahu? Indeksnya Indonesia saham, ada yang tahu? Indeks saham Indonesia? Cara perhitungan kenapa BCA itu 11% dari indeks, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti ya? Nah ini nih problemnya dengan anak-anak kripto. Ya ada hubungannya, equal weighted cap kan cara hitungnya. Jadi kalau lu alokasi sesuai indeks, Bitcoin tuh di 66%, 28 tuh Ethereum, Solana tuh cuma 2,6 karena based on market cap-nya. Near tuh 0,2 dan baru dibagi 0,0 sekian. Gue pernah share kan waktu itu bukan indeks tapi itu yang alokasi ideal sebenarnya. Kayak orang tanya apakah misalnya gue sama dia rugi di mana? Rugi. Kecil nggak? Kecil. Saya sih di portfolio kok. Bahkan gue tunjukin kan ke kalian, gue belinya berapa. Ada yang masih inget kan? Gue belinya di berapa? Lebih besar. Cuman ya saya persenannya segitu. Benar persenannya segitu. Drawdown deh hilang sampai itu. Memang portofolionya hilang berapa? Bahkan memang minus portofolio, pertanyaan. Enggak kan? Portofolio itu enggak minus. Kalau kalian punya otak indexing itu, coba kalian cari Bloomberg Galaxy Index. Itu cara ngitungnya. Jadi kalau kalian nggak jago-jago amat, learn to indexing. Karena begitu lo akan capture semua alfanya dari kripto dan semua betanya. Portfolio lo akan lebih rigid lah, lebih stabil. Dan dia bilang benar, lo kalau udah portfolio segala macam 30% itu udah ekstrim di kripto. Kalau gua sama dia itu berbeda alokasinya. Pekerjaan kita memang di sini gitu. Kalian mungkin di sini nggak ada yang nggak full time gitu di sini. Kalian punya pekerjaan dan mau jadi ini aset investasi, indexing kayak tadi yang gue bilang. Gue sama dia tuh berbeda. Kita make money di sini. Kalau kalian punya pabrik plastik, ini pabrik plastik kayak kita gitu. Pekerjaan, profesi. Ya kalau kalian yang mau jadi itu profesi silahkan, tapi itu it takes years untuk bisa kayak gitu. Bisa nggak? Bisa. Sulit nggak? Sulit banget. Ya buktinya hedge fund crypto ada berapa sih di dunia? Yang selamat di atas 5 tahun ada berapa? Sulit. Jadi it's better kadang kalian tuh cari uang di tempat lain, dan gue setuju tadi 30% tuh udah ekstrim kalau untuk orang yang nggak gitu ngerti-ngerti amat. Kan kalian harus rethink kan apa yang kalian tahu tentang investasi kan. Ketika gue nanya indeks equal weighted cap aja kalian nggak bisa jawab. Itu harusnya udah ring a bell gitu. Oh mungkin gue nggak sejago itu di investasi. Nah itu either kalian mau belajar untuk jadi profesional atau memang bukan profesional kan. Tapi mau tetap capture uang ya. Karena toh emang bedanya profesional sama non profesional berapa sih? Kayak di saham, profesional mungkin bisa 15%, non profesional bisa 12%. Emang 3% sama atas itu di duit kalian. Kayak yang kita lakukan, kita cuma nyari alpha berapa sih dari Bitcoin? Emang kita bisa outperform Bitcoin tinggi? Enggak juga. Kita paling deviasi 3%, 4% nggak sih bro? Total porto dari Bitcoin kenaikan. Kita cuma capture segitu loh. Udah happy banget kita. Ya karena size-nya gede. Ya 3% gue udah bisa beli kantor lagi terus setiap hari gitu. Jadi itu sih, harus manage portfolio lebih legit.